Eh, Halo semuanya, eh balik lagi ke channel Reskario. Gue sorry, gue lagi agak batuk sekarang. Eh gue mau ngomongin soal UFC 319 yang mana kemarin tuh Khamzat lawan DDP. Ya, selama 5 ronde itu kena takedown terus si DDP-nya, cuman belum di kagak dikunci-kunci sama Khamzat. Sekaligus gue mau ngomongin tentang kenapa gue masuk ke UFC. Oh ya, by the way, gue kemarin kena insiden di gym, jadi kepala gue tuh kebentur besi besi gym. Aneh banget. Terus gue cerita ke orang rumah, terus orang rumah panik gitu kayak uh, uh, kayak sampai 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 marah. Jadi kayak gue literally abis kena besi itu langsung ke rumah sakit. Gue langsung periksa ke dokternya, gue tanya-tanya dokternya. Ada gejala pusing soalnya segala macam. Akhirnya gue dikasih obat nyeri sama uh, obat memar. Abis itu baru gue laporan ke orang-orang rumah. Terus kayak mereka ya biasa lah marah-marah. Hmm, itu sekilas. Kemudian gue mau bahas tentang UFC. Jadi kemarin tuh gue nonton UFC 319 yang di Dubai ya, Dubai kalau nggak salah, atau di Arab gitu, lupa gue nama daerahnya. Cuman intinya jadi ada fighter Chimaev ya, yang namanya, kalau tahu dia uh, di apa di call out sama Dricus Du Plessis, yang mana dia tuh baseline-nya dia striker, jadi bukan tipe pegulat, tapi nantanginnya Chimaev gitu anjir. Gimana Chimaev tuh orang-orang pada takut sama Chimaev karena dia tuh selain grapplingnya jago, dia juga buru-buru banget grapplingnya. Ronde ronde pertama langsung ngincer leher anjir. Oh iya, skip forward. Jadi si Chimaev akhirnya menang, si DDP akhirnya kemenangan beruntunnya dihilangin sama Chimaev. Chimaev dapetin belt, dan ya itu sama-sama nggak pernah kalah, dua-duanya sama-sama nggak pernah kalah. Akhirnya DDP-nya kalah, pecah telur akhirnya dia. Dan nggak kayak biasanya DDP, dia nggak bacot kayak pas sama Strickland, nggak bacot kayak pas sama Easy, karena emang rada gila sih Chimaev. Gue liat juga DDP kayak agak ketakutan gitu pas match sama Chimaev, tapi nggak bacot-bacotan di press conference-nya. Dan gue mau ngomongin oh ya, kesampingan dulu battle-nya kayak gimana. Gue mau ngomongin tentang UFC dan kenapa gue suka UFC. Karena di UFC itu background-nya tuh beda-beda, terutama yang belakangan pada naik tuh tipe-tipe kayak punya background orang-orang yang oke gitu. Gue lihat-lihat ya, kayak Arman Sarukian gitu misalnya, atau Ilya Topuria gitu. Dia tuh background-nya oke karena orang tuanya jatuhnya kaya. Jadi sementara kebanyakan orang-orang UFC, karena ini resiko cedera beratnya tuh sangat-sangat tinggi UFC ya, terutama yang zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh mungkin lebih banyak regulasi yang ketat gitu ya, terkait doping atau daerah-daerah mana yang nggak boleh dipukul. Tapi sekarang banyak pemain baru yang backgroundnya tuh nggak background keras dan background gelap zaman dulu, kayak Bronxnya kurang Bronx anjing, tapi ya udahlah. Karena di waktu kemarin tuh, especially sebelum eranya Khabib, ada banyak yang backgroundnya juga kayak background militer lah, kayak background tentang orang Rusia lah, yang backgroundnya dari daerah-daerah gelap yang agak, gue mungkin nggak bisa bilangin di sini karena akan copyright. Itu dark juga. Dan kemudian setelahnya deket-deket Khabib juga, waktu era-eranya ya GSP, yang mana GSP itu dia sempat jadi tukang sampah anjir, sampai akhirnya dia jadi UFC champion dan namanya tuh dikenal banget. Terus Charles Oliveira juga dulunya ojek, ya, terus Alex Pereira dulu bahkan dia sempat kerja jadi tukang tambal ban anjing sebelum sebelum jadi UFC champion. Terus si siapa itu namanya, Francis Ngannou malah lebih parah. Dia 10 tahun di padang pasir, di tambang pasir. Dia waktu umur 10 tahun dia tuh masa kecilnya di tambang pasir. Terus dia tuh kabur lewat gurun Sahara, anjing, gurun Sahara.
lu nyasar jadi makanan musang anjing. Terus terus sampai masuk ke Eropa secara ilegal dia, terus ditangkap sama kepolisian Maroko, akhirnya dibuang lagi ke gurun, terus dia balik lagi jadi imigran gelap di Eropa, akhirnya dia sampai sampai kerja kerja di jadi apa di material arts apa inilah apa dan teman-teman gue lupa nama nama dia ininya apa perform di awal-awalnya sampai akhirnya bisa jadi bintang UFC di kelas berat malah itu jadi salah satu nama top juga. Terus ada yang backgroundnya terpelajar terdidik, maksudnya kayak misalnya Khabib dia tuh backgroundnya dia tuh ada background bisnis atau ekonomi gitu gue lupa. Terus ada Siming tuh UFC juga tapi yang di perempuan, dan itu dia backgroundnya dokter, anjir dokter masuk UFC mukulin mukulin peserta lain, terus pas udah sakit dibawa ke dokter yang meriksa dia nih. Terus John Jones dia kerja akuntan. Dia tuh pengen masuk universitas terus ambil majornya akuntansi kalau nggak salah. Terus Khabib juga ya tadi gue udah bilang si Khabib ya. Terus Belal juga masuknya hampir jadi pengacara. Terus Jiri itu tentang pertahanan kalau nggak salah dia majornya. Banyak yang backgroundnya lumayan terdidik, cukup terdidik lah. Terus ada banyak yang backgroundnya juga cukup Bronx ya. Kayak misalnya Diaz Brothers, kayak Nate Diaz tuh backgroundnya kayak emang daerahnya Meksiko yang Bronx gitu. Gue udah ngucap berapa kali kata Bronx nih. Kayak getonya tuh kayak anak-anak gang di Bekasi Kalimalang suka tawuran gitu lah. Cuman tawurannya ngebedil. Anjir gue kausan. Terus dan seru juga mereka itu, walaupun backgroundnya beda-beda tapi mereka tetap bisa perform gitu di oktagon, dalam artian pertandingannya tuh nggak bikin bosan gitu Jack. Dan itu entertaining juga. Terus sponsorship yang masuk tuh lumayan banyak, tapi tetap nggak ada yang ngalahin pertandingannya Khabib sama McGregor, karena terutama konflik yang melatari di belakangnya, tentang konflik agama juga dan konflik tentang si kaya dan si miskin juga, walaupun itu nggak terlalu dipotret. Karena UFC itu baseline-nya selalu tentang si jahat dan si baik. Itu juga yang terjadi sama Nate Diaz dan GSP, yang terjadi sama John Jones sama Daniel Cormier. Dan formulanya diulang-ulang terus. Bahkan sempat jadi korban juga si Nick Diaz tuh sampai kena suspension sub dari attorney-nya di US karena ya brandingnya dia jadi branding orang jahat anjir, cuma gara-gara poster doang. Waduh sekali. Terus UFC juga nggak mau ambil ribet soal itu ya. Oh ya udah ciao aja gitu. Emang lumayan as a company itu lumayan ya gimana lah ya. Ya company juga butuh profit. Terus makanya mungkin itu sebabnya franchise juga nggak get along sama si ini kan, si Dana White, terus si Fedor yang juga pemain lama tuh nggak mau gabung manajemennya UFC. Karena salah satunya karena ada banyak rules yang mungkin nggak serak sama mereka atau gimana, karena ya permainan innernya mereka sendiri gitu. Dan ya so far itu sih. Tadi gue memang ya, wow gue pusing sendiri. Oh ya tadi ngomongin dari Khabib dan McGregor itu, of course itu sampai kayak yang dia teriak kayak insya Allah I will smash your boy gitu, anjay. Itu gokil waktu apa bapaknya Khabib masih hadir untuk nemenin si Khabib match gitu di UFC. itu UFC tuh pamornya naik banget tuh di tahun-tahun itu kalau gue nggak salah antara 2012 sampai 2016an deh. Bukan antara 2016 sampai 2015an. 2016 sampai 2019an maksud gue. Itu lagi rame-ramenya, lagi naik daunnya tuh UFC.
Oke, ini udah hampir 10 menit, dan ya itu akhirnya bikin mendomplang nama UFC jadi naik banget. Anyway, itu aja. Ini baterai gue mau habis lagi.